عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semua untuk hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran dengan membaca tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Al-Kalam Al-Mannan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca dan menjelaskan tafsir surah An-Nasr. Ya. Maka di malam hari ini kita akan berpindah pada surah berikutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan keterangan para ulama tafsir terkait dengan ayat ini atau surah ini, kami persilakan untuk membaca. Tafadhal. Qara. Man yaqra? Man yaqra lana? Ahsanallahu ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, surah Al-Kafirun ini
dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wahia makkiyah. Dia adalah surah makkiyah. Dan ini adalah pandangan jumhurul ulama. Jadi jumhurul ulama itu ulama tafsir. Mereka berpandangan bahwa surah Al-Kafirun adalah surah makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa dia adalah surah madaniyah. Tapi wallahu a'lam bissawab, zahirnya surah ini adalah surah makkiyah. Baik. Kemudian surah Al-Kafirun ini seperti surah-surah sebelumnya, dia punya beberapa nama. Tetapi yang masyhurnya adalah surah Al-Kafirun. Itu yang masyhur. Di antara nama lain dari surah Al-Kafirun adalah Al-Muqashqishah. Agak susah ya. Al-Muqashqishah. Maknanya adalah, Al-Muqashqishah maknanya itu adalah Al-Bara'atu minasyirk. Yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Bara'. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan. Ini surah disebut berlepas diri dari kesyirikan. Al-Muqashqishah. Baik. Disebut juga dengan Al-Ibadah. Surah Al-Ibadah. Disebut juga dengan surah Ad-Din. Disebut juga dengan surah Ad-Din. Taib. Itu beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama tafsir terkait dengan surah Al-Kafirun. Tetapi yang lebih masyhur tadi adalah surah Al-Kafirun. Taib. Surah ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa surah ini ta'dilu sulusal Quran. Surah ini senilai dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Senilai dengan sepertiga Al-Quran Al-Karim. Naam. Barakallahu fikum. Dan surah ini adalah surah yang paling dimurkai oleh iblis. Surah Al-Kafirun. Yang paling dimurkai, dibenci oleh iblis adalah surah Al-Kafirun ini. Berdasarkan keterangan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas berkata, "Laisa fil Qur'an ashaddu ghaidhan liblis minha." Tidak ada surah dalam Al-Quran yang lebih dimurkai oleh iblis daripada surah ini. Tidak ada surah dalam Al-Quran yang lebih dimurkai oleh iblis daripada surah ini. Kenapa? Li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirki. Karena surah ini berisi apa? Berisi tauhid. Karena surah ini berisi tauhid. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Dan tentunya tidak ada yang paling dibenci oleh iblis kecuali apa? Kecuali ketika manusia bertauhid. Ya kan? Mereka paling benci ketika hamba-hamba Allah itu bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat paling benci ketika ada hamba berlepas diri dari kesyirikan.
Itu yang paling mereka benci. Nah, dan isi surah ini adalah kandungannya tauhid. Isinya pernyataan seorang hamba bahwa dia bertauhid dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Oleh karena itu kata Abdullah bin Abbas tadi apa? Tidak ada surah yang lebih dimurkai oleh iblis melainkan surah ini. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surah Al-Kafirun ini turun karena sebuah sebab. Jadi surah Al-Kafirun ini turun karena ada satu sebab. Ya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Barakallahu fiik. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya, kata beliau anna Quraisyan. Beliau mengatakan berkata Ibnu Abbas berkata menjelaskan sebab turunnya surah ini. Ibnu Abbas berkata anna Quraisyan. Sesungguhnya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Ya. Di antara mereka yang dimaksud adalah Al-Walid bin Mughirah. Tokoh-tokoh Quraisy semua ya. Al-As ibn Wa'il. Kemudian Umayyah bin Khalaf. Dan yang lainnya. Tapi ini tokoh-tokohnya ini. Wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'tuhu malan. Baik. Salat. Baik.
Baik. Barakallahu fiik. Jadi dalam riwayat disebutkan baik. Jadi kata Ibnu Abbas, sesungguhnya ada orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menawarkan, ya, dan menjanjikan kepada Rasulullah tawaran-tawaran. Ya. Apa yang mereka tawarkan? Kata Ibnu Abbas, mereka berjanji kepada Rasulullah akan memberikan kepada Nabi harta. Sehingga Nabi adalah akan menjadi orang yang paling kaya di Makkah. Jadi mereka berjanji kepada Nabi bahwa kami akan mengumpulkan harta untukmu dan memberikan kepadamu sehingga kamu adalah orang yang paling kaya di Makkah. Tidak ada lebih kaya darimu. Kemudian mereka juga berjanji menawarkan kepada Nabi wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa. Dan mereka juga menawarkan kepada Nabi dan menjanjikan kepada Nabi akan menikahkan Nabi dengan para wanita mana saja yang Nabi inginkan. Jadi harta, wanita. Ini tawaran mereka. Kemudian wayata'u aqibahu. Dan mereka juga menawarkan kepada Nabi dan menjanjikan kepada Nabi bahwa mereka semua akan ikut di belakang Nabi. Artinya Nabi sebagai penentu segala-galanya. Apa kata Nabi, mereka siap laksanakan. Mereka menjadi pemimpin, begitu ya. Jadi Nabi akan mereka jadikan pemimpin mereka yang semua akan ikut kepada keputusan Nabi. Itu yang mereka tawarkan kepada Rasulullah. Tapi ada syaratnya. Ya, apa persyaratan mereka? Akan tetapi hada faqalu lahu. Mereka berkata kepada Nabi, semua ini akan kami berikan kepadamu tadi. Ya, tetapi kami punya persyaratan wahai Muhammad. Apa persyaratan? Kuffa an syatmi alihatina. Fala tadhkurha bisu. Tapi dengan syarat tahan dirimu dari mencela sembahan kami.
Jangan lagi kamu mencela sembahan kami, dan jangan sedikit pun kamu menyebutkan kejelekan pada sembahan-sembahan kami. Subhanallah. Jadi mereka, subhanallah jamaah sekalian, mereka itu sudah gerah dengan dakwah Nabi. Sudah putus asa menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menghentikan dakwah tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka akhirnya mereka melakukan segala cara. Bagaimana Nabi berhenti berdakwah, berhenti mendakwakan tauhid dan mencela kesyirikan yang mereka lakukan. Maka di antaranya tawarannya ini. Mereka tahu bahwa orang itu biasanya tergiur dengan harta. Paham? Jadi ini cara musuh-musuh dakwah dalam menghalangi dakwah. Dengan hartanya. Maka mereka tawarkan kepada Nabi. Wahai ya Muhammad. Karena mereka tidak mau bilang Rasul ya. Ya Muhammad, ini kami punya penawaran. Semua akan kami berikan harta ini kepadamu. Sehingga kamu yang paling kaya. Kamu mau wanita, silahkan pilih wanita mana saja, kami akan nikahkan kamu dengannya. Terus kamu akan jadi pemimpin kami. Segala keputusan di tanganmu dan kami akan laksanakan. Tapi dengan syarat apa? Hentikan dakwah. Hentikan. Kalau kamu ingin dakwah silahkan. Tapi jangan apa? Jangan mencela kesyirikan kami. Jangan mencela sembahan kami. Silahkan dakwah. Tapi apa? Jangan berdakwah kepada tauhid. Itu saja. Subhanallah. Itu yang mereka lakukan. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergiur dengan tawaran mereka? Tidak sama sekali. Orang yang kokoh dengan keimanannya, kokoh dengan tauhidnya, tidak akan tergiur hanya dengan secuil dunia. Dan alangkah bodohnya seseorang, na'udzubillahi min dzalik, ketika ada seseorang yang mengorbankan keyakinannya, akidahnya, hanya karena sedikit dari dunia itu. Ya kan? Subhanallah. Ya. Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, gelar-gelar dunia di sisi kami, seperti doktor, ustadz, syekh, gelar-gelar itu semua di sisi kami, tidak senilai dengan satu biji bawang. Perhatikan. Kalau gelar itu tidak di atas sunnah. Kalau gelar-gelar tersebut, gelar doktor, tapi doktornya tidak di atas sunnah. Maka gelar-gelar itu tadi, perkara-perkara dunia itu tadi, lebih bernilai satu biji bawang bagi kami. Artinya agama itu lebih mahal, lebih bernilai kan? Akidah itu jauh lebih mahal daripada segala-galanya. Sunnah, hidayah jauh lebih mahal daripada dunia. Tidak ada nilainya dunia. Makanya Nabi ketika ditawari itu, Nabi ditawari itu, dan Nabi selalu menolak, terus mereka tawari, berulang-ulang mereka tawari. Mungkin kurang, kami tambah lagi. Kan begitu. Mungkin maunya lebih banyak lagi, kami tambah. Sampai dia yang paling kaya. Tapi Nabi tidak menerima itu semua. Sampai akhirnya mereka membujuk-bujuk siapa? Membujuk pamannya Nabi Abu Thalib. Karena mereka tahu Abu Thalib dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah sangat senang, sangat cinta kepada paman. Maka mereka menggunakan Abu Thalib sebagai alat. Cobalah wahai Abu Thalib. Barangkali kalau kamu yang menawarkan kepada mereka, Muhammad mau. Muhammad berubah. Subhanallah. Maka disitulah ya keluar ucapan Nabi yang masyhur, disebutkan dalam buku-buku sirah, seperti Al-Imam Ibnu Hisham menyebutkan juga dalam sirahnya. Nabi mengatakan, ya wahai pamanku, law wada'u syamsa
ala yamini wal qamara ala shimali. Seandainya mereka meletakkan matahari di atas tangan kananku dan bulan di atas tangan kiriku. Bukan lagi main-main harta ini, matahari. Yang merupakan sumber kehidupan kan? Kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak bisa hidup manusia. Sulit. Seandainya mereka yang menawarkan dunia itu meletakkan matahari di atas tangan kananku dan meletakkan bulan di atas tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya saya meninggalkan dakwah ini, ma taraktuhu. Saya tidak akan tinggalkan. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mungkin tinggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkan agamanya atau saya akan hancur. Sampai Allah memenangkan agamanya atau saya akan binasa dengan dakwah ini. Subhanallah. Paham? Itu Rasulullah SAW. Itu penawaran mereka ya. Penawaran yang luar biasa. Nah, yang mungkin kalau seandainya kita yang ditawarkan seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, mungkin ada yang goyah. Bahkan ada orang bukan ditawari, dia yang mencari. Ada orang tipe-tipe seperti dia yang mencari dunia itu. Kemudian mengorbankan akidahnya, keyakinannya. Bukan ditawari, dia yang menjilat, dia yang mencari kekayaan itu ya dalam rangka untuk kemudian dia korbankan keyakinannya. Barakallahu fiik. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah wa na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Taib. Ketika Rasulullah tidak menerima tawaran itu, maka mereka tidak putus asa. Mereka mencari jalan lain. Kira-kira apa lagi yang perlu ditawarkan kepada Nabi supaya Nabi betul-betul menghentikan dakwah itu. Maka mereka menemukan cara. Datang lagi mereka kepada Rasulullah, ya. Kata mereka, fa illam taf'al. Kalau jika seandainya engkau tidak mau dengan tawaran-tawaran itu tadi, fa inna nu'ridu 'alaika khaslatan wahidah. Fa hiya laka wa lana fiha salahun. Maka sesungguhnya kami akan menawarkan kepadamu sebuah tawaran yang bagus. Kami akan menawarkan kepadamu sebuah apa? Sebuah penawaran yang bagus, yang baik, yang tidak merugikan. Ya, tawaran ini kata mereka, untukmu ada manfaatnya, untuk kami juga ada manfaatnya. Tidak ada yang dirugikan. Menurut mereka ya, menurut mereka. Perhatikan, tawaran kami ini bagus. Dan ini yang paling moderatnya ya. Kenapa? Karena tidak yang dirugikan. Untukmu ada manfaatnya, kami juga dapat manfaat. Sama-sama dapat manfaat dan tidak ada dirugikan. Kan bagus. Ya kan? Tapi itu kan menurut mereka. Apa itu? Mereka berkata, maka Nabi berkata, mahi, apa tawaran itu? Coba sampaikan kepada aku tawaran kalian. Barangkali bisa kan? Ya, kalau bisa dicari solusi, dicari kan begitu. Yang penting solusinya syar'i. Kalau kita bisa mencari titik temu, kenapa tidak? Coba sebutkan tawaranmu. Seperti apa? Qalu, mereka berkata, ta'budu alihatana. Ta'budu alihatina sanatan allata wal uzza wa na'budu ilahaka sanatan. Begini tawaran kami. Wahai Muhammad, engkau menyembah sembahan-sembahan kami. Ya, jadi mereka mengatakan ta'budu alihatina dalam bentuk jama' aliha. Dari mufradnya ilahun. Ilah satu, banyak aliha, sembahan-sembahan kami.
Jadi mereka punya banyak sembahan memang. Mereka tawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau sembah semua sembahan kami. Disebutkan yang terkenalnya Al-Lat wal Uzza yang besarnya itu selama 1 tahun. Setelah itu kami juga akan menyembah ilahaka, Tuhanmu. Disebutkan dengan satu kan, karena mereka tahu bahwa Muhammad itu hanya satu Tuhannya. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyembah semua sembahan-sembahan kami yang banyak itu selama 1 tahun. Setelah itu bergantian. Kami lagi akan menyembah Tuhanmu setahun juga. Ini tawaran mereka yang mereka anggap apa? Tawaran yang bagus. Tawaran yang tidak saling merugikan, saling menguntungkan. Masya Allah ya. Sekilas ini tawaran memang bagus sekilas. Kalau orang yang bodoh memang, oh bagus ini. Ini baru apa istilahnya itu? Ini baru toleran. Ini bagus ini agamanya ini, toleransinya luar biasa ini. Inilah dianggap toleran ini. Seperti inilah yang dianggap orang sebagai toleransi beragama. Masya Allah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Ketika mereka menawarkan tawaran seperti itu tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan surah ini sebagai jawaban. Perhatikan. Kita akan melihat apakah tawaran itu diterima oleh Allah? Dibenarkan oleh Allah tawaran seperti itu? Perhatikan ayatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun ini. Jadi apa sebab turunnya Al-Kafirun? Karena tawaran mereka itu tadi. Beberapa tawaran itu tadi. Yang mereka anggap tawaran yang saling menguntungkan, tidak merugikan. Barakallahu fiik. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan surah ini, surah Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kita akan lihat. Kita akan jelaskan ya. Surah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang kafir itu yang menawarkan itu tadi. Katakan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Bagaimana sikapmu dengan tawaran itu kan? Ya ayyuhal kafirun. Ya. Ya ayyuhal kafir. Maka Nabi pun datang kepada mereka dan berkata, ya ayyuhal kafirun. Wahai kalian orang-orang kafir. Langsung Nabi panggil mereka dengan panggilan apa? Panggilan kafir. Ya ayyuhal kafirun. Wahai kalian orang-orang kafir. Siapa yang ada di situ tadi? Siapa tadi yang menawarkan itu? Yang kemudian Nabi panggil dengan panggilan ini? Walid bin Mughirah. Ya kan? Kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lain. Nabi panggil mereka. Ya ayyuhal kafirun. Nah. Maka mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka kafir. Kan begitu kan? Dan Nabi mengatakan mereka kafir. Jadi mengkafirkan orang-orang yang kafir itu syariat. Sebab Allah mengkafirkan mereka yang kafir. Siapa mereka yang kafir? Itu tadi. Yang menawarkan kepada Nabi berbuat kesyirikan. Mereka syirik dan menawarkan kepada Nabi berbuat kesyirikan. Maka Allah mengatakan mereka kafir. Dan memanggil mereka dengan gelar kafir. Ya. Dan ini juga merupakan teguran kepada mereka yang alergi dengan kata kafir. Jangan bilang kafir. Terus apa? Non-muslim.
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an kan? Dan kata kafir itu dalam Al-Qur'an, banyak dalam Al-Qur'an kata kafir ini. Lebih 200 ayat dalam Al-Qur'an, hampir 300 ayat dalam Al-Qur'an lafaz istilah kafir ini. Hampir 300. Di surah Al-Baqarah saja 20-an lebih. Satu surah Al-Baqarah saja itu sekitar 25 kata kafir. Ya? Jadi kenapa seseorang menolak istilah ini? Sementara itu istilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang di luar Islam. Maka mereka semua dikatakan kafir. Apakah ahlul kitabnya, bukan ahlul kitabnya, pokoknya selain muslim mereka kafir. Dan itu istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nah. Barakallahu fiik. Ada lagi yang berkata, iya memang ada dalam Al-Quran. Memang betul, kami akui itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada yang berkata begitu kan? Tetapi katanya setelah itu ketika periode Makkah. Itu ketika periode Makkah. Tapi ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka kalimat kafir sudah tidak ada. Nah, ya tidak? Begitu kan? Kata dia kan? Begitu. Jadi setelah Nabi pindah ke mana? Berhijrah ke Madinah, maka sudah tidak ada lagi lafaz kafir. Dan Nabi lagi tidak pernah memanggil mereka dengan panggilan kafir. Maka ini juga dusta. Sebab dalam Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut mereka dengan panggilan kafir, padahal ayat itu turun setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi sudah lama berhijrah ke Madinah, turun lagi ayat menyebutkan lagi kafir. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Dalam surah apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surah Madaniyah. Bukan surah Makkiyah. Berarti surah yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah. Di dalam surah Al-Bayyinah, apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan kafir bukan ahlul kitab dari kalangan orang-orang berbuat syirik, fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan itu surah Allah turunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira." Dalam surah Al-Ahzab. Innallaha, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Dan ini surah Al-Ahzab juga surah Madaniyah. Dipahami? Maka itu semua terbantah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi istilah kafir itu ada dalam Al-Quran. Ya, bukan hanya ada di periode Makkah, tapi juga di periode Madinah. Nah, hanya saja dalam memanggil orang-orang kafir, ya tentunya tidak harus dipanggil, ya kafir. Tidak kan, tidak begitu juga. Ya kan begitu. Walaupun di surah ini dipanggil dengan ya ayyuhal kafir, dipanggil dengan ya ayyuhal kafir. Kenapa? Karena ini ada maslahatnya di sini. Ya. Jadi tidak harus memanggil orang kafir dengan ya kafir, tidak harus. Karena beberapa tempat Nabi tidak memanggil mereka dengan ya kafir, tapi memanggil dengan namanya kan. Iya. Maka dalam Al-Quran, "Qul ya ahlal kitab", dipanggil ya ahlal kitab, bukan ya ahlal kafir. Tidak. Jadi ada saatnya dipanggil dengan kafir, ada saatnya tidak dipanggil dengan kafir. Nah,
Makanya ada istilah ulama likulli maqamin maqal. Nah, itu istilah ulama. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada ucapan tersendirinya. Tidak semua tempat itu ucapan kita harus sama. Dilihat, diukur maslahatnya kan. Antum mau dakwahi mereka, antum panggil, ya kafir. Lari mereka dari dakwah. Ya makanya Al-Quran ketika mereka diajak kepada dakwah, maka Allah mengatakan, ya ahlal kitab. Qul ya ahlal kitab, ta'alau. Ini dakwah ya. Ketika mereka ini dakwahi, maka mereka dipanggil dengan apa? Dengan apa? Dengan diingatkan dengan kitabnya. Engkau pernah diberikan kitab. Ayo, ta'alau. Ayo. Kata Nabi, ayo kita kembali kepada kalimat yang satu itu, tauhid. Jadi ada saatnya dipanggil dengan kafir, ada saatnya tidak, jangan. Bahkan dilarang. Ya kan? Nah. Barakallahu fiikum. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu, ya ayyuhal kafirun, wahai kalian orang-orang kafir. Apa yang dikatakan? Ini dia. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Saya, Nabi juga kami, karena Nabi yang diajak kan, Nabi yang ditawarkan, maka langsung Nabi berkata, la a'budu, saya tidak akan menyembah. Saya tidak akan menyembah. Apa yang kalian sembah. Tidak akan. Tidak akan. Jelas ya? Tidak akan saya menyembah. Karena mereka tadi menawarkan apa? Sembahlah Tuhan kami setahun saja. Maka apa kata Nabi? La, tidak. A'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jelas ya? Perhatikan ayat itu. Pada ayat itu konteksnya fi'il mudhari. A'budu. A'budu. Apa artinya a'budu? Saya tidak akan menyembah. Fi'il mudhari itu digunakan untuk apa? Waktu apa? Sekarang dan akan datang. Itu fi'il mudhari kan? Sekarang dan akan datang. Berarti artinya apa? Saya tidak akan menyembah yang kalian sembah sekarang dan akan datang. Sebab tadi tawarannya apa? Tahun ini, tahun depan. Maka langsung Nabi memutus. Sekarang dan tahun depannya, selama-lamanya, saya tidak akan menyembah. Saya tidak akan menyembah. Apa? Apa yang kalian sembah. Jelas di sini? Ya. Dan di sini ma di situ ada yang mengatakan mausul. La a'budu ma mausul. Kalau mausul berarti maknanya la a'budu alladzi ta'budun. Saya tidak akan menyembah sekarang dan akan datang selama-lamanya apa saja yang kalian sembah. Berarti kalau mausul dia umum. Mausul itu termasuk alfadul umum. Berarti semua yang kalian sembah, saya tidak akan sembah. Sebab mereka bukan hanya menyembah satu kan? Mereka menyembah apa? Banyak. Makanya ketika mereka menawari Nabi apa? Menawari Nabi, sembahlah sembahan-sembahan kami. Karena mereka mengakui bahwa mereka punya banyak sembahan. Disitulah bentuk kesyirikan mereka. Maka Nabi mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan pernah menyembah sekarang dan akan datang dan seterusnya selama-lamanya. Tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Semuanya umum. Apakah itu pohon? Apakah itu batu? Apakah itu? Apa yang mereka sembah? Banyak kan?
Banyak sekali yang mereka sembah itu. Di Ka'bah saja, yang di sekitar Ka'bah saja itu 360. Bodohnya mereka. Apa tidak pusing itu banyaknya sembahan? Yang satu punya selera begini, yang satunya, yang mana mau diikuti ini? Yang satu maunya ayam hitam, yang satu maunya ayam putih, yang satu maunya songkolo. Bayangkan itu. Sekitar Ka'bah saja itu sudah 360. Belum di luar Ka'bah. Dan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah sembahan-sembahan itu. Apa tidak bodoh itu? Iya kan? Ya. Maka Nabi menyatakan kepada mereka, saya tidak akan menyembah semua yang kalian sembah. Apapun yang kalian sembah, tidak akan saya sembah. Bagaimana kalau orang soleh? Kami menyembah orang soleh, masa kau tidak mau? Itu artinya kamu tidak menghargai orang soleh dong. Itu artinya kamu tidak cinta kepada orang soleh dong. Karena mereka juga menyembah orang soleh. Iya tidak? Iya. Mereka menyembah kubur? Iya. Mereka menyembah kuburan. Berdoa kepada kuburan. Beristighosa kepada kuburan. Mereka lakukan itu. Iya tidak? Iya. Di antara sembahan mereka ada namanya Lata. Lata itu kuburan orang soleh. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berlepas diri dari semua sembahan-sembahan mereka. Jelas ini? Bagaimana iblis tidak marah kalau begini? Hah? Marah tidak iblis ini? Nah, kalau sekadar diucapkan, tidak diamalkan, iblis tidak marah. Senang iblis kalau hanya diucapkan di mulut, la abudu ma ta'budun. Tapi setelah itu datang ke acaranya orang-orang syirik. Ada orang baca itu, dia baca di kata sholat, la abudu ma ta'budun. Baru apa? Dia menyembah sembahannya orang syirik. Dia ikut apa? Dia ikut-ikutan apa? Memasang itu jimat-jimat, memasang itu sesajen. Ikut-ikutan. Maka Nabi Muhammad menyatakan berlepas diri. Tidak, saya tidak akan. Kemudian, ayat yang kedua apa? La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian, siapa kalian di sini? Mereka ya. Dan kalian kata Nabi, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kalian abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah. Di sini ma wala antum abiduna ma di sini bermakna man ya. Jadi maknanya kalian tidak akan menyembah yang aku sembah. Kalian tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah yaitu Allah. Maka Nabi menafikan, mengingkari bahwa kalian itu bukan penyembah Allah, bukan. Kalian bukan penyembah Allah. Dan kalian tidak beribadah kepada Allah. Apa benar mereka tidak menyembah Allah? Menyembah juga Allah kan? Tapi ketika mereka berbuat syirik, maka dianggap mereka tidak beribadah. Sebab yang namanya ibadah harus murni kan? Ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah kalau apa? Kalau dikotori dengan kesyirikan. Nanti seseorang dikatakan beribadah dan dinilai sebagai ibadah ketika dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Tapi ketika dia mempersekutukan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, maka itu tidak disebut ibadah. Makanya Nabi mengatakan kalian bukan penyembah Allah. Kenapa? Karena kalian syirik. Tidak layak kalian dikatakan penyembah Allah kan? Tidak layak. Dipahami? Kemudian berikutnya, azan dulu. Azan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ayat kelima ini, ya, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Sekilas kalau kita lihat dua ayat ini, dia sekilas pengulangan. Ya, pengulangan terhadap dua ayat sebelumnya. Ya kan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Saya tidak akan menjadi penyembah yang kalian sembah dan kalian tidak akan menjadi penyembah yang aku sembah. Taib, dia Allah mengulang di sini. Taib, ketika Allah mengulang di sini, apakah maknanya sama? Apakah maknanya sama dengan dua ayat sebelumnya? Kalau maknanya sama berarti yang dua ayat ini hanya taukid namanya, penguat saja. Itu kalau maknanya sama. Berarti dia taukid, penguat. Dan itu pendapat sebagian ulama tafsir. Tapi yang benarnya di sini jamaah sekalian, Allah mengulang ini maknanya berbeda dengan dua ayat sebelumnya. Maknanya berbeda. Ya, sebab Al-Quran itu tidak mungkin mengulang kalau maknanya sama. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Tentu ada maksud-maksud dari itu semua. Barakallahu fiik. Apa maknanya? Ya. Dijelaskan oleh para ulama tafsir ya bahwa makna ayat dua ayat ini, wala ana abidum ma abattum. Saya
itu tidak akan beribadah seperti cara ibadah kalian. Dan kalian pun tidak beribadah seperti cara ibadah saya. Bisa dipaham? Itu maknanya 2 ayat setelahnya. Paham? Ya. Bisa dipaham? Beda tidak? Kalau sebelumnya apa? Saya tidak akan menyembah yang kalian sembah. Yang kedua apa? Dan saya tidak akan menyembah dengan cara kalian menyembah. Bisa dipaham? Jadi yang pertama, Nabi berlepas diri dari semua sembahan yang mereka sembah. Nabi tidak akan menyembah apapun yang mereka sembah. Yang kedua apa? Nabi berlepas diri dengan cara mereka beribadah. Saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Kalian pun demikian. Karena memang cara beribadahnya Nabi dengan mereka beda. Maka jangan menyuruh kami beribadah seperti cara kalian. Saya tidak akan beribadah seperti cara kalian ibadah. Bagaimana cara mereka beribadah? Menyembah Allah, menyembah juga pohon. Itu cara mereka. Maka Nabi bilang, saya tidak akan beribadah dengan cara kalian beribadah. Dan kalian pun tidak akan beribadah seperti cara saya beribadah. Karena kalau kalian beribadah seperti cara saya, berarti kalian bertauhid. Dan itu kalian tidak mau. Makanya menawarkan kepada Rasulullah apa? Karena mereka tidak mau satu saja. Seperti Nabi. Makanya mereka menawarkan ke Nabi. Dan itulah yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi. Difahami? Barakallahu fikum. Maka dari surah ini diajarkan kepada kita 2 prinsip. Ya. Apa prinsip itu? Prinsip beragama, kita tidak boleh menyembah sembahan orang-orang kafir. Apapun yang mereka sembah, kita tidak boleh menyembahnya. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan menyembahnya. Tidak boleh. Itu satu. Jadi beragama begitu. Jangan pernah menyembah sembahan mereka. Berlepas diri dari sembahan mereka. Jangan ikut-ikutan di situ. Mereka melakukan kesyirikan, kalian juga ikut. Nah, itu namanya menyembah seperti sembahan mereka kan. Jangan ikut-ikutan. Tidak enak Ustaz. Tidak enak. Apanya tidak enak? Kalau kita tidak ikut, nanti kita dikucilkan. Nanti kita dikucilkan ya. Kalau antum dikucilkan ya itu biasa-biasa saja. Kalau Nabi Ibrahim mau dilempar ke dalam api kan. Nabi Ibrahim gara-gara tidak mau. Nabi Ibrahim ditangkap mau dilempar ke dalam api. Kita baru dikucilkan. Ya kan? Gara-gara tidak mau menyembelih seekor lalat dipotong lehernya kan? Kan ada itu di kitab Tauhid. Disuruh sembelih seekor lalat tidak mau kan? Tidak mau ikut cara dia tidak mau ikut menyembah berhala mereka dengan cara menyembelih seekor lalat, akhirnya disembelih lehernya. Itu orang-orang dulu. Dan memang seperti itu risikonya. Makanya Nabi berkata apa tadi? Saya tidak akan berhenti sampai Allah menangkan agama ini atau saya akan binasa pada dakwah ini. Makanya kalau tidak mau berjalan di atas tauhid ini, aman itu hidup. Aman dari ujian-ujian dunia. Aman dari apa? Dari celaan, aman dari ini, aman dari ini. Tapi kapan menempuh di atas tauhid, bahkan berdakwah kepada tauhid, pasti begini. Jelas ya? Barakallahu fiik. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, kita dilarang beribadah seperti cara mereka ibadah. Jangan meniru gaya-gaya mereka ibadah. Tidak boleh. Tidak boleh.
Bagaimana cara mereka beribadah? Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Itu cara mereka ibadah. Tidak boleh kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan, wala ana abidum ma abattum. Saya tidak akan menyembah seperti kalian, seperti cara kalian menyembah. Tidak akan. Selama-lamanya tidak akan. Paham? Iya. Maka umat Islam itu harus punya prinsip beragama seperti ini. Tidak berikut-ikutan menyembah sembahan mereka dan tidak menyembah dengan cara mereka menyembah. Jangan meniru gaya-gaya mereka. Kalau mereka beribadah pukul lonceng, jangan ibadah pukul lonceng juga. Kalau mereka beribadah tiup trompet sebelum ibadah, jangan kalian tiup trompet juga. Tidak ada Ustaz. Tidak ada sebelum ibadah tiup trompet. Tidak ada. Yang ada apa? Pukul beduk. Mirip. Cuma bedanya dia tiup trompet ini bukan meniup. Nah pukul ke beduk. Karena tidak bisa ditiup. Kan sama kan? Cara-cara ibadah seperti itu sama. Untuk memanggil orang ibadah, mereka caranya seperti apa? Tiup trompet. Maka umat Islam untuk memanggil umat Islam ibadah dengan adzan. Makanya Nabi ketika ditawari, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ingin sholat berjamaah, tiup trompet, apa kata Nabi? La. Sebab itu trompet Yahudi. Tidak boleh. Nabi larang. Bagaimana kalau pukul lonceng? Kata Nabi, jangan. Sebab itu cara ibadah Nasara. Bagaimana kalau kita nyalakan api? Jangan. Sebab itu cara majusi ibadah. Nabi tolak. Itulah prinsip seorang muslim. Jangan meniru-niru gaya-gaya mereka ibadah. Kalau mereka merayakan hari lahir dan hari wafatnya nabi-nabi mereka, kita jangan seperti itu. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Itu namanya meniru cara mereka ibadah. Jangan, harus punya prinsip. Jelas ya? Iya. Di antara cara ibadah mereka, Yahudi dan Nasara, mereka senang berdiam di kuburan orang soleh. Perhatikan, itu cara ibadah Yahudi dan Nasara. Mereka senang apa? Senang beribadah di kuburan orang soleh. Walaupun mereka tidak beribadah kepada orang solehnya, mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka senang beribadah di kuburan orang soleh itu. Dan ini cara ibadahnya Yahudi dan Nasara. Umat Islam tidak boleh meniru gaya itu. Jangan sampai ada umat Islam senang berzikir di kubur, senang sholat duha di kubur, padahal ada rumah lebih bagus sholat duha, tapi senangnya di kubur. Kenapa? Di kubur lebih khusyuk. Kalau di rumah tidak khusyuk. Kenapa? Banyak ada televisi. Kenapa juga bawa televisi masuk ke rumah? Ada suara musik. Kenapa juga nyalakan musiknya kan? Kenapa juga main musik di rumah? Saya lebih khusyuk kalau di kuburan orang soleh. Lebih besar pahalanya. Dari mana dalil seperti itu? Itu bid'ah dalam agama. Itu cara ibadah orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang Rasulullah larang dalam hadis. Kan begitu? Apa kata Nabi? Sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi berkata. Apa kata Nabi? 5 hari sebelum Nabi wafat. Kata Nabi. Ya. Ala wa inna man qablakum. Kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian terbiasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu kebiasaan mereka, kata Nabi. Orang-orang sebelum kalian dalam riwayat yang lain, Yahudi dan Nasara yang dimaksud. Yahudi dan Nasara mereka punya kebiasaan menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka ketahuilah, kata Nabi, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik,
Karena sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan itu. Jangan. Saya melarang kalian. Kenapa? Karena itu cara ibadah Yahudi dan Nasara. Tapi umat Islam meniru juga gaya-gaya seperti itu. Banyak umat Islam senangnya ibadah di kuburan. Padahal kuburan bukan tempat ibadah. Tempat ibadah di masjid, di rumah. Adapun kuburan, tempat mengingat kematian. Bukan tempat ibadah. Bukan tempat baca Al-Quran. Bahkan dilarang baca Al-Quran di kuburan. Ya kan? Tempatnya mendoakan orang. Bukan tempat berdoa kepada penghuninya. Tempatnya mendoakan orang yang dikubur. Bukan berdoa kepada orang yang dikubur. Iya. Itu semua bentuk-bentuk peribadatan kaum Yahudi dan Nasara. Yang kita tidak boleh meniru cara mereka beribadah. Di antara cara ibadah orang-orang musyrikin adalah beribadah dengan apa? Bersiul dan bertepuk tangan. Itu cara ibadah musyrikin. Disebutkan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ. Dan tidaklah ibadah yang mereka lakukan di sisi Ka'bah kecuali apa? Kecuali dengan muka wa tasdiyah, dengan bersiul dan bertepuk tangan. Dan itu cara ibadahnya apa itu? Cara ibadahnya musyrikin dulu. Sambil mereka tawaf di Ka'bah, tidak pakai baju, telanjang mereka tawaf. Kemudian mereka beribadah dengan cara apa? Bersiul dan bertepuk tangan. Na'udzubillah. Sekarang ada enggak model-model ibadah seperti itu di umat Islam? Berdakwah lewat musik. Dianggap ibadah. Mana ada dakwah lewat musik? Siapa yang contohkan dakwah semacam itu? Musik haram. Musik haram kan? Jelas dalilnya. Mana ada dakwah lewat musik? Itu bukan dakwah. Cara dakwah Rasulullah dan para sahabat. Para ulama tidak ada mencontohkan dakwah semacam itu. Pakai musik. Apa bedanya dengan orang-orang Nasara ketika beribadah? Mereka menyanyi, bersiul, bertepuk tangan, menyanyi. Mirip kan? Maka Rasulullah mengajarkan prinsip ini, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Nabi menutup ya dengan pernyataan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Untuk kalian agama kalian, untuk saya agama saya. Jangan dicampur adukan agama saya dengan agama kalian. Silakan agama kalian. Untukku agamaku. Ya kan? Inilah toleransi yang Nabi ajarkan ini. Dalam perkara agama mereka, umat Islam tidak boleh ikut-ikutan. Tapi dibiarkan mereka mengerjakan itu kan, tidak diganggu. Silahkan. Tapi ingat ada konsekuensinya nanti di hari kiamat, kan begitu. Untuk kalian agama kalian, silakan lakukan agama kalian. Kami tidak akan ganggu, kami tidak akan ini. Kami juga punya prinsip agama. Tapi jangan paksa kami, jangan suruh kami apa? Mengikuti ibadah kalian juga. Kami punya agama, kami punya tata cara tersendiri. Jangan suruh kami mengucapkan selamat kepada kalian. Itu agama kalian. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat Natal kepada kalian. Lakum dinukum. Silakan kalian rayakan perayaan kalian, silakan. Tapi jangan umat Islam ikut-ikutan merayakan juga. Ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan membuatkan ini, membantu ini. Biarkan mereka, jangan diganggu, kan begitu. Toleransi namanya. Jangan diganggu mereka ibadah, biarkan. Ya.
Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami juga. Hati-hati, ini ayat bukan pembenaran ya. Sebagian orang-orang liberal memahami apa? Nah, ini ayat plural, apa istilahnya? Pluralisme. Katanya Allah di sini membiarkan agama. Ya terserahlah gitu kan. Semuanya benar. Kenapa? Karena Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian oke, bagiku agamaku. Ya berarti kan pembolehan, pembenaran, pembiaran. Ya, padahal ini ayat ancaman. Isinya ancaman. Sama seperti firman Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu bukan Allah biarkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Silahkan kan? Tapi ingat. Silahkan. Tapi ingat, nanti ada balasan. Sama seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum. Silahkan berbuat sekehendak kalian. Apakah pembolehan? Oh, Allah suruh kita berbuat apa saja. Tidak, kan itu ancaman namanya. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Oh, Allah suruh kita kafir? Tidak, itu ancaman. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Balasannya ini, siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tapi ingat, inna a'tadna lidzalimina nara. Tapi ingat, kalau kamu kafir, kami siapkan untuk neraka. Nah, itu ancaman namanya, bukan pembolehan. Paham? Jadi lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan lakum dinukum waliyadin, apa kata Ibnu Abbas? Lakum kufrukum billah. Untuk kalian kekafiran kalian kepada Allah, wali, dan untuk saya tauhid dan ikhlas hanya kepada Allah. Itu kata Ibnu Abbas. Untuk kalian kekafiran kalian kepada Allah. Kalau kalian mau kafir silakan, tapi ingat ada konsekuensinya di hari kiamat. Dan untuk kami tauhid, dan tauhid dan kafir tidak akan mungkin disatukan. Silahkan. Kan begitu kan? Tapi tidak bisa disamakan, tidak bisa disatukan, tidak bisa dicampur adukan antara kufur dengan tauhid, tidak bisa. Makanya Nabi tidak menerima tawaran itu kan? Tidak bisa. Tidak bisa kita bertoleransi dalam akidah, tidak bisa. Tidak bisa kita bertoleransi dalam perkara agama, tidak bisa. Dalam perkara cara ibadah, tidak bisa. Masing-masing punya cara beribadah. Mereka punya cara beribadah, kita juga harus punya cara beribadah sesuai dengan cara agama kita. Dan kita tidak boleh mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran selain Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, makanya disebutkan dalam riwayat tadi, ketika Nabi Muhammad SAW selesai membacakan ayat ini, maka akhirnya mereka putus asa. Tidak ada lagi harapan. Sebab Nabi sudah bilang, tidak ada lagi jalan bagi kita untuk apa? Untuk mempengaruhi Nabi. Akhirnya apa mereka lakukan? Kalau begitu kita harus pakai kekerasan. Nah itu. Karena sudah ditawari harta, ditolak. Ditawari wanita, ditolak. Ditawari untuk toleransi dengan model mereka juga Nabi tolak. Bahkan Nabi sudah menyatakan tidak akan selama-lamanya. Ya, sekarang dia akan datang. Dan Nabi juga sudah mengatakan, saya tidak akan mengikuti cara kalian beribadah. Maka apa kata mereka? Sudah, tidak ada jalan lagi. Kecuali kita bunuh saja. Nah, kita habisi saja. Ya kan begitu? Maka itulah yang mereka lakukan. Tapi ingat, Allah menjaga Nabi-Nya SAW. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kata Allah. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan pada setiap nabi musuh dari orang-orang jahat. Pasti itu. Demikian kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi musuh dari orang-orang jahat. Kata Allah, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad sebagai pemberi petunjuk dan penolong bagimu. Cukuplah Allah pemberi petunjuk. Petunjuk maksudnya apa? Petunjuk menurunkan Al-Quran, membantah mereka kan. Ketika ada kebatilan mereka dibantah dengan Al-Quran. Dan ketika mereka ingin berbuat kekerasan,
cukuplah Allah sebagai penolong bagimu. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, sampaikan ajaran Allah dan Allah yang akan menjagamu dari kejahatan manusia. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik. Ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.